Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Kami dari kelompok 7 di sini akan membahas tentang set instruction dan disusun oleh yang pertama Tio Yuwanda dengan NIM 2200018239, kedua Faiz Surakil dengan NIM 2200018252, yang ketiga Amara Desma Marzuka dengan NIM 2200018269, yang keempat Rian Fatul Rizky dengan NIM 2200188282. Lalu set instruksi akan dilanjutkan dengan Saudara Tio, silakan. Apa itu set instruksi? Set instruksi adalah sekelompok perintah untuk unit pemrosesan pusat atau CPU dalam bahasa mesin. Istilah ini dapat merujuk pada semua kemungkinan instruksi untuk CPU atau subset instruksi untuk meningkatkan kinerjanya dalam situasi tertentu. Jenis-jenis set instruksi. Jenis set instruksi meliputi berikut ini. Yang pertama, data processing instruksi atau instruksi aritmatika dan logika. Singkatnya, instruksi aritmatika memiliki kemampuan untuk mengolah data numerik, sedangkan instruksi logika beroperasi pada bit-bit word sebagai bit bukan sebagai bilangan. Operasi-operasi tersebut dilakukan terutama untuk data di register CPU. Yang kedua adalah data storage instruksi memori. Instruksi memori diperlukan untuk memindah data yang terdapat di memori dan register. Yang ketiga, data movement atau instruksi I/O. Singkatnya, instruksi I/O diperlukan untuk memindahkan program dan data ke dalam memori dan mengembalikan hasil komputasi kepada pengguna. Yang keempat, control test and branch instruction. Instruksi kontrol digunakan untuk memeriksa nilai data, status komputansi dan mencabangkan ke set instruksi lain. Data processing, instruksi aritmatik dan logika. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Setelah diolah data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Maka istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Lalu saya akan melanjutkan dari Saudara Tio tadi. Yang kedua, data storage instruksi memori sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Penyimpanan data komputer menyediakan salah satu 3 fungsi inti dari komputer modern, yakni mempertahankan informasi. Yang ketiga, data movement atau instruksi I/O. Proses data movement ini adalah memindahkan atau dapat dikatakan membackup juga data-data dari database yang berupa data, indeks, grant, skema, dan lain-lain ke tempat baru. Tempat baru ini bisa ke dalam database baru atau memang untuk di backup saja. Control, test, and branch instruction. Kontrol adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau Arithmetic Logical Unit di dalam CPU tersebut. Output dari CPU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Berikutnya, elemen-elemen set instruksi, operation kode atau opcode, kode operasi, yang kedua source operand reference, alamat asal operan, yang ketiga result operand reference, alamat hasil operan,
Yang keempat, next instruction reference. Presentasi akan dilanjutkan oleh salah satu teman saya, Amara Marzuko. Silakan. Ini dari operation code of code itu menginstruksikan operasi yang akan dilakukan. Kode operasi itu berbentuk kode binar dan opcode itu bagian dari instruksi bahasa mesin yang menentukan operasi yang akan dilakukan. Selain opcode itu sendiri, instruksi biasanya menentukan data mereka akan memproses berupa operan. Spesifikasi dan format opcode diletakkan dalam arsitektur instruksi ISA dari prosesor tersebut yang mungkin menjadi CPU, boom, atau unit pengolahan yang lebih khusus. Nah, ini contoh opcode-nya, itu ada load AC dari memori, habis itu bisa disimpan dan juga langsung ditambahkan pada AC dari memori. Nah, selanjutnya yaitu search operand reference. Operasi ini berasal dari lebih dari satu sumber. Operand ini yaitu input instruksi. Sumber dan hasil operand dapat berada di salah satu dari ketiga daerah di bawah ini, yaitu memori utama atau memori virtual, itu dengan referensi alamat berikutnya. Maka alamat memori utama atau virtual itu harus diketahui. Yang kedua itu register CPU, yaitu instruksi harus diberi nomor register yang dimaksud. Dan yang terakhir itu perangkat I/O, yaitu instruksi harus menspesifikasikan modul I/O yang diperlukan oleh operasi. Selanjutnya itu result operand reference, yaitu hasil dari operasi atau keluaran operasi yang dilaksanakannya. Contoh set instruksi dalam Microsoft itu kayak print, quick print, print preview. Nah, contoh dalam matematikanya itu 5 tambah 5 sama dengan 10. 10 itu hasil perintah dari operan. Terus next instruction reference. Elemen ini menginformasikan CPU. Posisi instruksi berikutnya itu diambil dan dieksekusi. Next instruction reference itu memberitahu CPU untuk mengambil atau fetch instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Serve dan result operands dapat berupa salah satu di antara tiga jenis berikut ini, yaitu main or virtual memory, CPU register, atau I/O device. Nah, jenis-jenis operand itu ada 4, ada address, numbers, characters, dan logical data. Untuk representasi instruksi akan dilanjutkan oleh Saudara Rian Fatul Rizky. Representasi instruksi itu pada bahasa mesin, setiap instruksi berbentuk pola bit biner yang unik. Agar dapat dimengerti manusia, dibuatlah representasi simbolik instruksi, biasanya berupa singkatan atau disebut mnemonik. Misal ADD, sub atau load. Sedangkan alamat operan direpresentasikan sebagai berikut: ADD, A, atau B. Ada beberapa jenis representasi instruksi yang dibedakan oleh jumlah alamat operan yang dapat diterima oleh satu baris instruksi. Kemudian ada cakupan jenis instruksi, yaitu data processing, arithmetic, ADD, SUB, dan lain sebagainya, logic, and or not, SHR, dan lain sebagainya, numbers. Data storage atau memori, transfer data, store, load, move, dan lain sebagainya. Kemudian ada movement, di dalamnya ada input dan output ke modul input dan output. Dan terakhir program flow control, ada jump, halt, dan lain sebagainya. Set instruksi lengkap bisa dilihat di kitabnya William Stellings. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu semakin banyak register yang diolah dalam satu instruksi, semakin lambat, semakin banyak baris operasi untuk mengeksekusi sebuah program, juga semakin lambat. Komputer sekarang karena menggunakan CISC dan RISC, maka menggunakan format instruksi 3 atau 2 alamat. Sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.